Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Ibad karya Muhammad Nawawi Al-Jawi. Maqalatus saminatu wal isrun, maqalah yang ke-28. Ya. An Abi Bakar, ya, dari Abu Bakar Dalapin bin Juhdarin As-Subla rahimahullah ta'ala di Baghdad. Dia ini makalah yang ke-28 ini dari seorang namanya Abu Bakar Subla, terkenal dengan Subla atau Subli. Beliau ini dilahirkan di Baghdad, Irak. Dia sahabat dari Al-Junaid. Pada masanya itu mazhabnya adalah Maliki, mazhab Maliki. Usia beliau adalah 87 tahun. Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah, Arba'un wa Salasin wa Salami'ah, dan dikuburkan juga di Baghdad. Dia adalah seorang yang utama di dalam arifin billah, yang kenal dengan Allah, artinya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Mungkin disebut dengan waliullah lah. Beliau dalam munajatnya itu mengucapkan kalimat yang indah. Apa munajatnya? Ilahi wahai Tuhanku, inni uhibbu an habbalaka jami'a sanati ma faqri. Sesungguhnya aku tuh cinta mencurahkan seluruh kebaikanku berserta kefakiran dan kelemahan dari memperbanyak ibadah. Hamba ini lemah ya Allah. Mencurahkan segala kebaikannya, mencurahkan segala ibadahnya. Ya kami lemah dari apa? Lemah dari banyak ibadah. Hamba ini lemah dari banyak ibadah ya Allah. Bagaimanakah engkau tidak suka denganku yang mengaturkan untuk mengampuniku, mendengarku seluruh kesalahanku, ya Maula ya anni, untukku. Ya sedangkan ya fa inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfuka. Keburukanku ini tidak mungkin memudaratkanmu ya Allah. Kebaikanmu tidak mungkin memberikan manfaat untukmu ya Allah. Artinya nih kalimat curhat kepada Allah dengan kalimat yang merendahkan diri kepada Allah. Kebaikanku sangat kecil, bahkan ibadahku sangat lemah dari ibadah. Kemudian seorang yang namanya Subla ini, Imam Subla ini, ya, beliau mengijazahkan, artinya mengungkapkan kalimat amalkan wirid ini. Kapan diamalkannya? Ba'da sholatil Jumat sab'a marat. Setelah sholat Jumat 7 kali bacaan. Kalau dalam hadis Rasulullah itu kan selesai kita sholat Jumat itu 7 kali kita baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, lalu membaca kalimat ini 7 kali juga. Dan itu dalam posisi tahiyat akhir. Jadi duduknya dalam posisi tahiyat akhir. Jadi jangan bergerak, jangan sila dulu, duduk tahiyat akhir dulu. Ini sunnah. Dan ini amalan ini waktu saya masih kecil dulu, Abi masih kecil di Masjid Ar-Rahmat tuh, itu sudah mengamalkan tuh guru-guru kita dulu tuh. Ya. Sekarang sudah luntur, sudah jarang sekali masjid yang mengamalkan membaca ini. Umumnya Al-Fatihah langsung doa. Abi pernah ngamalin jadi imam sholat, baca ini. Alhamdulillah zamannya nggak ada, cuma seorang doang. Allahumma lantas jalan, ya. Ya Allah ya Rabbana. Karena itu memang udah jarang sekali nih ngamalin kalimat ini. 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas, lalu membaca kalimat ini 7 kali. Ada dalam sumber riwayat, dalam hadis Aisyah radhiyallahu, siapa orang yang membaca 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali An-Nas, Al-Falaq, maka 7 hari yang lalu, 7 hari yang akan datang diampuni dosanya. Bukan hanya itu, ya rezekinya, kehidupannya, keberkahannya Allah berikan. 7 kali itu. Tapi Abil alhamdulillah masih mengamalkan, walaupun sendiri. Caranya memang tidak
seperti dulu gitu. Jadi ngamalinnya, misalnya di dalam perjalanan khutbah Jumat, pulang khutbah Jumat itu kita di atas motor, atas mobil, kita baca itu tuh di kendaraan itu. Ya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin. Setelah itu qul huwallahu ahad Allahus samad 7 kali, sampai 7 kali lalu baca doa ini nih. Apa namanya, ini bait. Ini kalimat merintih gitu ya. Artinya ilahi nasril firdausi a'la, Tuhanku, hamba ini enggak berhak menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala nari jahannam, tapi hamba tidak kuat ya Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Hamba ini tidak berhak karena banyak dosa masuk surga Firdaus, tapi hamba juga tidak berhak, tidak kuat untuk mendapatkan neraka jahanam. Fahabli taubatan wa fidul, karena itu ya Allah karuniakan kepada hamba taubat dan ampuni dosa-dosa hamba. Kenapa? Fa innaka ghafiruz dzanbil azim, engkau ini maha pengampun lagi maha agung ya Allah. Ampuni dosa hamba ini banyak dosa, banyak salah. Jadi kalimat ini dibaca nih. Biasanya dengan syair. Kalimat yang Abi dengar itu ada sebuah masjid itu, ilahi la suril firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafiruz dzanbil azim. Sampai situ. Nah yang berikutnya memang ini jarang diamalkan. Wa ambilni dosa hamba ya Allah muamalatul karim, seperti samudra yang sangat luas. Dosa hamba itu banyaknya, saking banyaknya. Muamalatul karim, samudra, laut, saking banyaknya dosa hamba ya Allah. Wasabbitni, ampuni hamba ya Allah, ala nahjil qawimi, dosa yang nampak atau dosa yang tersembunyi. Ya, dosa yang terang-terangan atau dosa yang kami sembunyikan, ampuni ya Allah. Masya Allah, kalimatnya luar biasa ini. Hikayat ini adalah sebuah cerita hikmah, penuh hikmah. Cerita penuh hikmah itu hikayat. Ya qadamu subla ala ibni Mujahid al-Mu'anna ibnu Mujahid wa qabala baina ainai fasla an zalik. Telah mencium subla kepada Mujahid, ya, dan telah mencium apa aja? Keningnya di antara dua mata di sini nih. Jadi ini mencium ini nih. Mencium ininya. Jadi seorang subla ini mencium Ibnu Mujahid di sininya nih. Qabala baina ain ini artinya mencium di antara dua matanya. Lalu dia tanya, kenapa dia melakukan itu? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku melihat, kata subla ini, melihat di dalam tidurku, ya, dalam tidurku sungguh, ya, telah mencium subla ketika Nabi berdiri kepadanya. Waqala bainai, dan Nabi mencium dia. Mencium seorang ulama namanya subla ini dicium oleh Nabi. Diciumnya apa? Keningnya. Dalam tidurnya ini bermimpi mencium keningnya oleh Nabi. Fakultu, lalu aku tanya, ya Rasulullah, aftaful haja subla. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan kepada subla? Kenapa engkau mencium subla ya Rasulullah? Dalam mimpinya nih. Jadi hikayat mimpi ya. Dia bercerita bahwa dia bermimpi seorang sahabatnya ini dicium oleh Rasulullah, keningnya dicium. Qala na'am inna lam yusalli faridatan ila wa yaqra khalfa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu surat Taubah kalau tidak salah. Kenapa aku mencium dia? Karena setiap dia sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu selesai sholat itu membaca ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Dua ayat itu sampai dua akhir ayat. Jadi dua ayat itu. Dua ayat di dalam surah Taubah, kalimatnya ini pertamanya. Lalu dia juga mengucapkan kalimat salawat. Apa salawatnya? Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Itulah yang menyebabkan Rasulullah mencium subla ini. Mencium dua keningnya karena dia selalu melakukan amalan. Selesai sholat wajib membaca
ayat Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lalu membaca shalawat sallallahu alaika ya fasaltu subla. Lalu aku bertanya Rasulullah yaqulu ba'da salat wa dzikra muslim. Lalu dia menceritakan itu, ternyata sama yang dilakukannya. Padahal aku tidak pernah melakukan itu. Itu yang dilakukan oleh seorang ulama arifin ma'rifatullah, mengamalkan istiqomah, dia membaca itu lalu dia bermimpi. Artinya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu kan pasti itu Rasulullah. Apalagi sampai dicium oleh Rasulullah, saking cintanya Rasulullah kepada seorang ulama tadi, Subla tadi. Karena mengamalkan kalimat ini ya setiap sholat wajib, yaitu masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Ini luar biasa amalan yang jarang mungkin kita tahu ya. Ya, laqad ja'akum rasulun azizun 'alaikum ma'anitum 'alaikum bil mu'minina rahim. Lalu sallallahu alaika ya Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.